dari keputusan dari Iya. 13 desa. Jadi jangan sampai seperti lagunya Omai Rama nanti. Kita yang memulai, kita yang mengakhiri gitu. Iya. Jadi adat ini harus tegas gitu. Oh, ini. Nah, kalau seandainya ada satu warga Iya. yang mungkin ibaratnya Nganyut di tempat lain. nganyut di tempat lain. Nih, maunya umat ini kan misalnya wenten umat sana kebahan terus setelah melakukan ritual pengabedan dia tidak mau nganyut di Pura Segara dengan berbagai alasan kan gitu. Nggih. Dia maunya ke tempat lain. Nah, Sapunapi. nah itulah. Itu kembali misalnya desa adat A gitu ya. Nggih. Ini ada salah satu umatnya yang tidak mau nganyut di situ. Ya kembali sekarang penilaian masyarakat luas kembali ke adatnya. Berarti kalau itu terjadi si adat desa A ini lalai dengan hasil rapat atau hasil forum Dari 13 desa. dari 13 desa itu. Om Swastiastu, pemirsa DGS TV dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, channel yang menayangkan tentang kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nah, pemirsa DGS TV, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Ide Panide Empu Nabe Nata Jelatik, di mana saya akan menanyakan tentang beberapa hal yang saya pandang perlu untuk disampaikan ke masyarakat luas. Om Swastiastu, Ide Nabe. Om Rahajab Om Swastiastu, Pak Nyaman. Swastiastu. Nah, sapuniki Ide, ini terkait dengan Pura Segara. Nah, ini kan wonten beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan ring Ide mengenai Pura Segara puniki. Karena di masyarakat kan masih banyak yang belum paham tentang Pura Segara. Nah, niki wonten mungkin yang bacakan ringkasnya niki tentang apa pengertian Pura Segara, kemudian apa fungsi dari Pura Segara punika, kemudian perlukah setiap desa adat mempunyai Pura Segara, apa bedanya pengayangan segara dengan Pura Segara, kemudian di mana Pura Segara itu boleh dibangun. Nah, pertanyaan pinih rien nih deh. Ampura niki deh. Umat Hindu ring sekampung Udik niki kan sampun medue wastane Pura Segara ring desa Gunung Pasir Jaya. Apakah itu termasuk Pura Segara? Ini kan dibangun di tepi sungai. Om Swastiastu. Swastiastu. Baiklah, semeton umat Hindu dimanapun berada, dari pemirsa DGS TV channel yang hari ini saat ini berada di hadapan Ide untuk menanyakan tentang Pura Segara. Iya. Jadi pertanyaannya, kita di Sekampung Udik memiliki pura gitu ya. Apakah Ring itu sungai. ring sungai ya? Sungai. Nggih. Memang di awal kita konsepnya membuat pengayangan. Dari kategori pengayangan kita harus membuat pelinggihnya sesuai dengan ulu. Karena kita sebagai pengayangan tetap diharapkan ulunya ulu kangin atau kajuk kangin. Nah, kalau Pura Segara sendiri ulunya harus ke selatan. Kalau Pura Segara, nah seperti itu. Jadi Itu walaupun di sungai di sungai harus ke selatan. ke selatan. Nah, itu menandakan bahwa itu menjadi Pura Segara. Nah, tapi yang paling utama lagi adalah kategori dari Pura Segara, yaitu memakai mandala. Makin apa itu? Memakai mandala. Mandala. Iya, dalam hitungan tri mandala ya. Ada utama mandala, kemudian madya mandala, nista mandala. Jadi di utama mandala ini biasanya pelinggian Ida Betara Baruna. Walaupun itu hanya Padmo mungkin kan. Kemudian di Madya Mandala adalah tempat kita untuk bersembahyang,
kemudian di Niste Mandala tempat penganyutan. Jadi yang membuat kategori sebagai pura segara adalah memiliki mandala. Walaupun mandalanya itu sekedar pondasi saja, itu sudah terhitung dalam Trimandala. Seperti itu. Itu yang membuat kategori suatu pura. Nah, kemudian kalau penghayangan ya atau penghayatan itu biasanya ekolingga. Ya. Ekolingga ini seperti Padmosari yang kecil ya, tapi tidak memiliki penyengker. Ya, penyengker. Itu tidak memiliki mandala, Trimandala tidak memiliki. Cuma satu pelinggih saja. Seperti nak mungkin tahu ya, pelinggih yang ada di sawah, di ladang. Nah itu adalah eko mandala, ekolingga. Jadi ekolingga ini dia tidak kena cuntake. Nah seperti itu. Jadi yang kita bangun di Sekampung Mudik ini ya, yang tadinya memang sebagai pekayangan, tapi mungkin keputusan dari panitia ide lihat pakai mandala. Nah seperti itu. Kemudian pakai candi, kan seperti itu ya. Nah, kemudian dibangun ulunya juga ke selatan, ke barat. Nah ini malah ulunya barat ya. Mungkin maksudnya mungkin ke sungai ya, ke sungai. Nah seperti itu. Jadi ini karena sudah memakai mandala, kan seperti itu ya. Kemudian sudah mungkin melakukan ritualnya dan mungkin menetapkan dewa siapa yang disungsung di sana, maka ini menjadilah sebuah pura segara seperti itu. Okay. Mungkin nak tanyaan yang kedua itu. Kenapa harus ada piodalan itu di pura tersebut itu? Oh ya. Nah, masalah piodalan itu berasal dari bahasa Jawi kuno yaitu medal ya. Jadi di saat kenapa ada piodalan? Karena kita membuat satu ritual untuk menyucikan tempat ini dan kita tentukan harinya, hari bagusnya kan begitu. Kemudian di situ kita mengadakan yaitu melapas dan ngentek linggih. Nah akhirnya dari ngentek linggih itu berarti mengesahkan. Maka lahirlah satu piodalan karena dari ngentek linggih itu. Seperti itu. Nah kenapa ada ngentek linggih? Karena ada mandala. Jadi ini, kalau seandainya itu tidak ada mandalanya, ya, tidak ada pendasi, penyengker gitu ya, tidak ada candi, tidak ada penyengker, sebagai ekolingga aja, ya, yang tidak memiliki batasan mandala, maka tidak bisa hanya dipelapas tanpa harus mengadakan satu piodalan. Nah, tetapi kalau ekolingga atau Padmosari yang disebut dengan Padmo Pengayangan kan gitu, Surya Pengayangan. Nah itu bisa kita mengundang dewa siapa saja. Bisa mengundang dewa Brahma, dewa Siwa kan begitu. Gitu karena sifatnya dari Padmosari ini adalah satu sentral untuk menurunkan para dewa. Seperti itu. Jadi dengan adanya ngentek linggih, inilah memastikan bahwa perayangan atau pura ini atau Padmosari ini linggian dari Ide Betara Segara. Makanya disebutlah pura segara. Nah seperti itu. Ya. Ide niki wenten malih pitaken an kadi nike. Nike kan pura itu diberikan parab atau napi wastane nama dengan pura Tirta Kencana Kamandalu. Nike apa maknanya itu? Kalau parab itu memang sudah dianugerahkan oleh Ide Betara Baruna, kan begitu ya. Nah, terus kalau dikaji nak dari bahasa Sangsekertanya,
tadi apa namanya tuh? Tirta Kencana Kamandalu. Jadi tirta itu artinya air suci. Ya, tirta itu adalah air suci yang dimana kita sebagai umat Hindu memang benar-benar memuliakan air yang sudah disucikan. Seperti itu. Air suci. Tirta itu adalah air suci. Kemudian kencana ya. Kencana itu adalah keemasan gitu ya. Jadi seperti mega atau awan yang warnanya emas itu kan mega kencana gitu ya. Jadi kencana itu artinya keemasan. Kemudian manik itu adalah butiran kecil kan. Seperti zaman dahulu kan kita pakai manik-manik gitu ya. Jadi butiran kecil. Apalagi itu kamandalu. Kamandalu ini adalah sebuah guci kecil ya yang terbuat dari emas yang dimiliki oleh Dewa Baruna. Kita tarik dari filosofinya. Jadi air suci yang berwarna keemasan kan gitu, yang terdapat dalam kendi yang kecil yang dimiliki oleh Dewa Baruna yang berada di telangin samudra ya, di tengah samudra. Nah itulah artinya. Ya, jadi kita bisa ambil garis bawahnya adalah air suci yang berkilau keemasan kan gitu ya. Yang tersimpan di dalam guci kecil yang dimiliki oleh Dewa Baruna yang berada di dalam samudra. Nah seperti itu. Itu pingitnya. Lanjutnya deh. Ya ada lagi. Apakah boleh umat yang nganyut membawa abu pengabenan ke dalam pura segara itu? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, inilah nak Komang, kalau pura kita sudah memiliki batas mandala, ya kita apalagi kita sudah lakukan satu ritual penyucian, sampai melaspas, ngenteg linggih kan begitu, pasti udah pulang pedagingan kan begitu. Nah ini kita membangun kesakralan pura ini biar memiliki kekuatan yang positif, ya kan gitu ya. Membuat kebahagiaan pada diri kita, diri manusia. Nah ini perlu dijaga kesuciannya. Nah sekarang kalau kita dalam satu ritual pengabenan, itu kita misalnya membawa abu ke dalam, yaitu ya maaf ya nggak boleh. Karena apa? Jangankan di pura, di sanggah kita sendiri pun nggak boleh. Nah itu. Jadi mungkin kalau ada orang yang menyampaikan mungkin boleh. Sekira menurut pandangan itu sangat dangkal pemahamannya, jadi belum boleh. Bisa membuat letih dia? Iya, membuat letih. Karena kembali kalau memang tidak memakai mandala itu memang tanpa kena ucitake. Tapi kalau sudah memakai mandala, kita sudah melakukan satu ritualnya, ya apalagi sudah melaspas ngentek linggih, itu sudah pasti tidak boleh. Nah ketika nanti sudah melakukan penganyutan, pengerorasan, itu kan sudah menjadi Dewa Pitara ya. Itu sangat patut sekali untuk ditangkilkan ke dalam pura. Setelah ngeroras, kan kita nganyut lagi tuh. Nah kita tarik lagi, karena itu sudah diberikan penugerahan oleh Ide Betara Baruna, disucikan. Nah, ketika Atma Udana acaranya dalam pengerorasan ini, penyucian Atma ini, Atma sudah meraga suci, bisa ditangkilkan di Pura Segara sebagai ucapan terima kasih atas kesucian yang diberikan oleh Dewa Baruna. Dan disitulah, ya, di situ sebenarnya kita sudah bisa melakukan ritual yang namanya Nyegara Gunung, ya. Selain mengucapkan terima kasih dan kita juga melakukan Nyegara Gunung. Filosofi dari Nyegara Gunung itu adalah penghormatan kepada Bapak Akasa dan Ibu Pertiwi. Ayah dan Ibu. Siapa ayah? Ayah adalah Lingga, Ibu Yoni. Lingga di dalam dunia atau Lingga secara nyata adalah gunung. Yoni secara nyata adalah segara. Itulah ayah dan ibu. Barang siapa yang bisa memutari beliau maka mendapatkan kemuliaan.
Sama dengan bagaimana ceritanya Cartier ya mengitari dunia ini. Tapi Ganesh yang maha cerdas, beliau tidak mengitari dunia ini, cukup mengitari ayah ibunya. Maka kecepatannya luar biasa, guys. Ya, karena bagi orang-orang bijaksana, gunung dan ayah dan ibu juga alam semesta. Makanya jangan berani-berani dengan ayah dan ibu, karena itu adalah purusa perdana kita, adalah Bapak Akasa, Ibu Pertiwi kita. Nggih, sama ide. Nah, niki wonten malih pitaken. Ring Pura Segara itu kan ada namanya sampun wonten Jan Bangul atau pemangku nggih. Nah, napi manten kewenangan dari Mangku Segara niki. Oh iya. Mungkin itu ambil juga dari berbagai tempat ya di Nusantara ini, bahwa kewenangan dari seorang Jan Banggul dari Mangku Segara atau Jeremangku yang bertugas di Segara atau di Pura Segara, ya satu, beliau adalah melunas ice atau lunas izin ya, atau menyampaikan tujuan dari masyarakat dalam melakukan ritual. Contoh melasti ya, mungkin ada yang nganyut seperti itu. Nah, ini tujuan pertama. Beliaulah yang berhak untuk menyampaikan ya kepada Dewa Baruna. Karena sebagai, kalau di Jawa sih disebut dengan juru kuncinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tugas beliau. Nah, kemudian di samping itu seperti ada beberapa pura yang lain, memang kewenangan Mangku Segara ini selain membukakan jalan untuk penganyutan, juga membantu Sang Adwe Karya ya untuk melakukan penyucian penganyutan itu, untuk melakukan ritual penganyutan sekaligus mohon penyucian kepada Dewa Baruna seperti itu. Nah, ini kewenangan beliau sebenarnya. Tujuannya memang itu haknya. Nah, di samping itu dilakukan kan bisa membantu ya Sang Adwe Karya, misalnya Pitro Yadnya kan itu ya. Jadi sudah ada Mangku Segara ya, kita untuk acara ritual nganyut abunya apa itu yang penyucian di Segara ya kita serahkan ke Mangku Segara gitu. Tapi kalau mangku dari Kayangan, mangku dari Panti atau mungkin dari Pasek gitu ya, kalau mau melakukan ya di ritualnya itu sudah dikasih izin oleh Mangku Segara gitu misalnya, ya silakan. Ya itu juga meringankan ya. Di sini kita saling berkoordinasi ya, biar bagaimana caranya bisa melayani umat seperti itu ya, seperti itu. Jangan sampai umat kita sudah punya suatu ritual ya, kebahan apalagi mungkin dalam kedukaan gitu, tapi kita tidak mau membantunya. Kalau menurut itu ya sekalian sebagai kewenangan Jeremangku Segara ya sekalian memang tugasnya membersihkan atau melakukan ritual penganyutan itu seperti itu. Tapi kalau ada pemangku yang lain mau melakukannya ya silakan seperti itu ya, sesuai. Tapi di luar Pura Segara kan ini pas ya. Nah itu jadi ada satu batasan. Kalau Mangku Kayangan misalnya, beliau tidak boleh ngokasin di Pura Segara ya, karena teritorialnya kan sudah berbeda berbeda wilayah. Jadi di situ hanya Mangku Segara gitu ya. Kalau misalnya ada satu penganyutan di Niste Mandala kan ada penganyutan tuh dilakukan oleh mangku lain ya silakan ya. Tapi dengan satu izin Mangku Segaranya kan gitu. Nah, sampun niki terkait ini penganyutan niki. Bagaimana jika ada masyarakat yang tidak mau nganyut di Pura Segara niki? Oh gitu ya. Nah, kalau ini yang kita ngomongin yang di Sekampung Mudik ya. Kita kembali ke dasarnya dulu nah.
Jadi pura ini terjadi karena apa? Tidak ada ujuk-ujuk langsung jadi. Kan semua dilatar belakangin, semua diawali dari gagasan-gagasan dari penglingsir kan gitu, para tokoh umat kan gitu, baru akan terjadi seperti itu. Kembali sekarang, pura ini terjadi karena gagasan-gagasan dari penglingsir dan tokoh. Ya tentunya melibatkan parisade, desa adat, kepala adat kan seperti itu. Nah keputusan udah pasti mereka yang mengambil kan seperti itu. Nah sekarang keputusannya sampai terjadi pura segara atau adanya pura segara kan memang keputusan dari awal. Seperti itu, keputusan dari awal oleh para penjuru adat. Penjuru adat beserta 13 ada berapa itu? 13 desa adat 13 desa adat yang ada di Sekampung Udik. Nah itu. Jadi dari keputusan bersama itulah melahirkan adanya pembangunan pura kan seperti itu. Nah dari para tokoh masyarakat mungkin berjuang membebaskan lahan atau ya apa namanya mencari lahan atau membebaskan lahan kan gitu untuk tempat. Nah sekiranya tempatnya sudah pasti dan dipastikan sudah nyaman dan aman, tidak bermasalah, baru terjadi pembangunan ini. Nah begitu terjadi pembangunan ini, sebelum terbangun sudah pasti ada para parisade dan para tokoh atau ketua adat pasti udah bicara. Terjadi kesepakatan gitu. Nah sekarang kembali kalaupun ada beberapa mungkin ya bukan polemik, kalaupun nanti ada ini dari 13 desa ini ada mungkin salah satu warganya yang tidak mau nganyut di sana. Nah mudah-mudahan ini nggak ada. Atau salah satu, iya, salah dua gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, mudah-mudahan salah semua kan gitu ya. Berarti kan tidak ada yang begitu. Ya, kalaupun ada begitu, nah ini kembali ke dasar. Kalau menurut ide kesepakatan ini terjadi karena forum adat dan parisade, ya kembali ketua adatnya harus memberikan penjelasan dan penegasan. Ya seperti itu. Ya kalau nanti diberikan kebebasan, ya nanti siapa yang mau menghargai keputusan kita? Dari keputusan dari 13 desa. Jadi jangan sampai seperti lagunya Omay Rama nanti. Kita yang memulai, kita yang mengakhiri gitu. Jadi adat ini harus tegas gitu. Nah, kalau seandainya ada satu warga yang mungkin ibaratnya nganyut di tempat lain. Maunya umat ini kan misalnya wenten umat sana kebahan terus setelah melakukan ritual pengabedan dia tidak mau nganyut di Pura Segara dengan berbagai alasan kan gitu. Dia maunya ke tempat lain. Nah itu dah. Itu kembali misalnya desa adat A gitu ya. Ini ada salah satu umatnya yang tidak mau nganyut di situ. Ya kembali sekarang penilaian masyarakat luas kembali ke adatnya. Berarti kalau itu terjadi si adat desa A ini lalai dengan hasil rapat atau hasil forum dari 13 desa itu. Seperti inilah kita kalau sekolah, kalau ada yang nakal satu itu kan membangkang namanya gitu. Ya, kembali. Jadi mudah-mudahan itu tidak ada. Kalaupun ada begitu, ya sang adat ini harus kembali menegaskan bahwa ini sudah menjadi keputusan kami bersama. Kan begitu toh. Nah, jadi kalau nanti itu misalnya diberikan dikasih kelonggaran, di kelonggaran nanti akan kembali masyarakat ini tidak akan tertib. Karena kita sebagai pemimpin tidak bisa memberikan penjelasan atau pemahaman tentang hal itu. Bagaimana dengan ketua adat yang lain, nanti kan malu kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya di tempat lain takutnya terjadi suatu pelarangan misalnya, ya kan? Karena kita akan mengotori tempat kan seperti itu. Begitu ada acara di dalam atau di tengah-tengah acara kita dibubarkan, apa nggak malu kita? Ibaratnya kita sekarang udah punya rumah sendiri, ya kan?
kita kalau sudah punya rumah sendiri, kita mau bergaya seperti apapun di rumah orang ya percuma, ya kan? Karena itu rumah orang, bukan rumah kita. Nah, mari kita jaga rumah kita sekarang, ya. Dijaga dengan cara apa? Ya, sama-sama berkontribusi pemikiran, seperti itu kan? Kontribusi pelayanan, ya, mungkin ngayah kan gitu. Kemudian kontribusi widya, pencerahan, memberikan pengarahan yang baik, menyampaikan informasi ke masyarakat dengan benar, dengan baik, gitu. Jangan seperti ibaratnya seperti orang kampanye, ya. Orang kampanye ya mungkin karena tidak cocok dengan partai yang lain gitu, mungkin nanti menjatuhkan partai ini, menjatuhkan partai itu nggak boleh. Apalagi di umat kita, khususnya Hindu, di Weda sudah dikatakan tidak boleh agama bercampur dengan politik. Ya, barang siapa yang bermain politik di satu agama atau memasukkan politik yang tidak baik dengan cara mungkin memprovokator, kan seperti itu. Kemudian mengajak-ngajak orang yang tidak memahami dengan cara membodohi, kan begitu. Ini dosanya luar biasa gitu. Jadi harapan itu apa? Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan tidak ada yang begitu. Karena ide yakin sekali desa Sekampung Udik kecamatan Sekampung Udik ini adalah menurut ide akan menjadi prioritas sentral atau menjadi prioritas panutan dari umat-umat Hindu yang lain di Lampung Timur seperti itu. Niki wenten pertanyaan secara awam juga. Ini ada yang menyampaikan tadi Niki, sudah nyata itu namanya Pura Segara, kenapa dibangun di sungai? Sampun api tanggapan ide. Iya. Ya itulah pasti Rua Binede itu pasti ada. Karena kalau tidak ada begitu tidak ada keseimbangan. Jadi benar bahasa Weda, kalau untuk mendapatkan baiknya kita harus temui pahitnya dulu, kan begitu. Karena yang pahit itu pasti menjadi obat. Jadi menurut ide wajar sih ada Rua Binede, pasti ada ya dua hal yang berbeda. Boleh dibilang bahasa kontroversi lah. Iya, kontroversi. Wajar. Nah, kalau berbahasanya begitu, mungkin ide yang paling bodoh kan begitu. Ya kenapa? Tadi bahasanya apa? Saya tahu ini bukan Segara kan gitu toh. Sungai. Oh, sungai. Kenapa disebut Pura Segara? Oh gitu ya. Itu. Ya kalau ngomongin masalah bodoh, mungkin itu yang paling bodoh gitu. Ya kenapa? Ya karena itu kan sering kadang-kadang kita duduk di Merajan atau di Suci kan, tapi pikiran kita di dalam Prambanan, seperti itu kan. Kadang kita duduk, pikiran kita ada di Pura Busakeh kan begitu kan. Padahal tempatnya bukan di Busakeh kan gitu. Ya sama dengan bagaimana odalan yang ada di Bali kan, di Pura Kawitan gitu. Wah kita dari sini, jangan kemana-mana nanti odalan di Kawitan gitu. Nah, kita ngodalin juga di sini gitu. Padahal odalannya di Bali kan. Nah seperti itu. Jadi begitulah ya. Walaupun itu ada di sungai, tapi penghayatan kita, konsentrasi kita itu pada Dewa Baruna. Seperti itu. Ya. Pada Dewa Baruna gitu. Sebenarnya intisari dari ketatuaan ini kan kita sebenarnya sebenarnya kita pemujaan terhadap Betara Wisnu. Oh, ganten. Iya. Pura Segara ini. Iya, karena Wisnu ini kan adalah dalam arti air. Benar nggak? Yeah. Kalau Siwa adalah angin, kalau Brahma adalah api, maka Wisnu air. Nah, jadi air dunia ini atau bumi ini dikelilingi 70% air. Makanya dewa yang menguasai atau penguasa air ini
disebut dengan Sangyang Pamutaring Jagat atau Sangyang Pemutarin Buana gitu. Sangyang Pemutarin Buana inilah disebut dengan Sangyang Baruna atau Baruna itu. Jadi ini air sebenarnya. Air itu kan memberikan apa? Sumber kehidupan, kemakmuran, benar nggak? Jadi bukannya Baruna ini hanya bukan sebagai pelebur. Nah itu sebenarnya itu sebagai kemakmuran dan pemeliharaan. Kalau tidak ada air kita nggak bisa hidup karena inti bumi ini adalah api, magma. Karena adanya air yang mengitari ya buana ini maka kita bisa hidup. Kan menyelamatkan. Begitu. Jadi intinya nih ke Pura Segara di mana saja bisa dibangun napi-napi. Nah, sungai atau di rawa minap kali ini. Oh gitu. Nih. Nah, kalau kita lihat di Tantra Samusaya ya, itu bab 1 ayat 1 sloka 28 bahwa pembangunan pura ya, pembangunan pura itu ya bisa dimanapun tempatnya. Yang penting bisa mendapatkan kesucian atau memiliki satu kekuatan yang magis ya, seperti itu. Karena dari Tantra Samusaya ini dinyatakan bahwa pembangunan tempat suci itu dimanapun bisa, sesuai dengan dimanapun bisa. Yang penting memiliki aura-aura yang magis atau aura kesucian. Contoh ya, di tepi laut, di tepi sungai, di pertemuan, di campuhan ya, atau kalau di Lampung disebut di tempuran. Kemudian di ulun desa ya, di gunung, kemudian di ulun pangkung ya kan, di lembah. Nah, kan di Bali kan ada gunung lebah gitu ya. Di lembah, di gunung lebah itu siapa? Wisnu juga, Betari Dano juga. Penyungsungan kalau anu sih seperti di Jawa Segara Kidul gitu ya. Nyai Segara Kidul Dewi Dano. Itu kan di gunung itu. Ya seperti itu. Nah, kemudian ada di apa ya, di Penanggun desa, di tengah kota, di perapatan. Gitu. Di Bali banyak nggak pura-pura di perapatan? Banyak. Ya. Kemudian di tempat-tempat tenget gitu ya. Tempat tenget mana? Ya, seperti mungkin Ancut gitu. Kalau di Bali Ancut ya, itu ulunya Rawo kalau di Sumatera ya. Kemudian termasuk di Maya Mandala. Maya Mandala ini apa? Setra. Setra ada pura nggak? Apa itu? Nah itu Rajapati kan. Niki wonten malih pertanyaan. Yeah. Apakah ning ring Pura Segara kan tidak boleh membawa abu ke Mandala Pura Segara. Terus kalau ke Mandala Prajapati ini ke dados kan? Nah itu kita pernah nggak melakukan itu? Nah ini kan kembali pertanyaannya. Kan, secara logika saja ya, secara ampura niki sih anak kecil, maaf nih anak bodoh aja ibaratnya. Ke abu dari pengabenan pernah nggak masuk ke Prajapati? Nggak pernah kan? Berarti intinya tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah melapas, sudah ngangen mandala. Mangkunya ada, bukan mangkunya saja, ada mandalenya. Ya kan bisa ngerangkap, ada mangku dalam langsung ngerangkap Rajapati ada. Berarti kan mangku Rajapatinya kan. Tapi yang membuat ada mandala. Kalau tidak ada mandala, misalnya seperti Ekelingga, cuma Padma dulu aja, ya enggak dados. Di Wat pun sebelahnya boleh, karena nggak ada mandalanya. Tapi kalau sudah ada mandala, nggak boleh. Gitu. Jangankan di Pura Segara, Prajapati aja yang memang puranya orang mati gitu. Iya. Prajapati itu kan merajan orang mati gitu kan. Itu aja nggak boleh. Gitu. Jadi kita ya janganlah berpikir yang kerdil. Nah, ide niki kan indek kembali ke Pura Segara. Niki kan untuk yang Pura Segara umat Hindu ring sekampung mudik yang kebetulan lokasinya tempatnya ring Desa Gunung Pasir Jaya. Niki kan wenten batu-batu bagi yang melakukan
penganjudan Pitrayatnya. Sapunapi tanggapan itu? Ya mungkin itu sudah menjadi keputusan ya. Kalau Ide maaf Ide nggak tahu masalah itu. Tapi Ide memang dengar ada batu-batu. Mungkin keputusan dari pengurus bersama Bapak Parisade. Nah itu memang sebagian itu adalah masuknya ke pura sebagai pemeliharaan pura kan seperti itu ya. Mungkin nanti kita ya beli cat kan gitu, beli obat. Sampah kan ini kan biasanya. Nah itu ya kalau sampah itu ya yang separuhnya itu. Jadi kebetulan Pura Segara kita ini kan bersanding dengan tempat wisata ya yang dikelola oleh BUMDes ya, Badan Usaha milik desa yang dikelola oleh desa. Jadi mungkin nanti 50% ke sana, satu untuk kita sewa parkir dan untuk sampah apa namanya? Sampah itu iya. bersih-bersih. Biasanya umat kita itu kan wonten ada banyak air kemasan, iya, dan plastik bekas air kemasan, kemudian kertas-kertas plastik bekas bunga itu ya. Kadang-kadang begitu mau pamit ya menggerudukan. Ya, disitulah kita harus kembali dari kita ke kita. Kalau nggak kita, terus siapa yang harus menjaga dan membersihkannya, ya kan? Nah, kalau kita mungkin setiap ada acara, kalau misal disiplin begitu ya, itu bagus. Tapi kalau misalnya kita lalai dengan itu, kan kasihan juga. Yang pemilik usaha di sana kan. Gitu. Jadi ini sama-sama. Artinya saling mengisi, saling menjaga. Salah satunya kontribusi kepada yang ketempatan. Kontribusi kepada ini pura sebenarnya. Ya, kenapa? Karena 50% pemasukannya ke pura untuk kas kan itu ya. Kalau Nike ini berapa persennya tiang juga durung pula informasi. Katanya 50-50. 30 tapi 50 kan gitu. Oh iya, kalau persenannya belum ya. Ada yang itu. Ya, ide suksema ide dados kesimpulan napi yang bisa ditarik dari pertanyaan-pertanyaan di atas bawah itu. Oh iya. Perlu kita terbuka lagi ya, buka wawasan lagi, karena Pura Segara bukan hanya ada di Sekampung Udik. Jadi Pura Segara ini penting karena kita akan selalu melakukan ritual penyucian. Karena fungsi dari Pura Segara satu, untuk ritual penyucian, contoh penyucian abu, banyu pinaro, melasti, kan seperti itu. Di samping untuk kegiatan ritual seperti penebalan mental keimanan atau serada bakti kita terhadap hidup Sang Hyang Widi, juga sebagai tempat belajar ya, belajar seperti pesraman ya, tentang ada ritual misalnya sewalatri di sana kan kita melakukan tapa brata yoga semadi di sana, boleh seperti itu. Nah, jadi Pura Segara ini penting, apalagi kita di Sekampung Udik ini terdiri dari berapa? 13 desa. Desa adat ya. Ini penting sekali karena setiap kita nganyut tidak harus kita ke laut, betul nggak? Tidak harus ke laut. Nah, kalau kita membuat Pura Segara ini bukan di laut, ya kan dari Sekampung Udik ke laut ini jauh sekali, betul nggak? Terus kita seandainya bisa membangun di sana, terus bagaimana pemeliharaannya, bagaimana kondisinya kan gitu. Masa setiap purnama tilam kita harus ke laut untuk waktu. Nah itu. Terus bagaimana? Apakah kita harus setiap melakukan suatu ritual upacara, apalagi Pitrayatnya harus ke sana? Kan enggak toh. Nah itu. Jadi kalau menurut Ide, ini satu gagasan yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak Ide di Sekampung Udik, khususnya oleh Parisade Kecamatan. Ini satu gagasan yang sangat bagus, beserta oko-oko Ide dari 13 kepala adatnya kan gitu. Ini sangat luar biasa. Ini berlian menurut Ide. Kenapa? Karena
itu maunya anak-anak yang seperti inilah, memiliki gagasan-gagasan ya untuk meningkatkan serada bakti umat seperti itu. Nah, dengan adanya Pura Segara ini, maka kita memberikan satu efisiensi dalam melakukan ritual, tidak harus ke Segara nyewa truk kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada kita ngayat gitu ibaratnya ya. Ibaratnya daripada kita ngayat, contoh kalau kita misalnya minta sesuatu, enak lewat telepon apa enak langsung? Langsung. Seperti itu kan? Kalau kita ngayat ya mungkin seperti maaf lewat SMS lah dari jauh, benar nggak? Tanpa bertatap muka kan begitu. Tapi kalau sudah memiliki Pura Segara sendiri seperti harapan anak-anak IDE, kepala adat yang 13 desa ini yang sangat luar biasa ini sangat suatu luar biasa. Kita langsung bertatap berhadapan kepada IDE Betara Baruna, karena IDE Betara Baruna lah yang kita semayamkan di sana. Nah, Pura Segara ini kembali adalah satu penetapan linggian IDE Betara dengan adanya acara melaspas ngentek dinggi, berarti sah. Nah, seperti kantor sekarang. Kalau kita bikin kantor tapi kita tidak resmikan kantor apa ini, kira-kira meragukan nggak? Jadi siapapun bisa. Kantor-kantor yang begitu, contoh kantor seminar kan, balai pertemuan lah. Mau pertemuan di sana, mau pertemuan politik boleh, mau pertemuan legong boleh kan gitu, pertemuan wayang boleh, mungkin ada pertemuan apa ya boleh, pesangkepan boleh, petedunan ya kan, itu kan memang balai itu. Nah seperti itulah kalau kita Padmasari penghayangan. Tapi kalau sudah ini adalah kantor desa gitu ya, kantor bupati ya, bupati yang punya gitu ya. Jadi Pak Kepala Desa nggak boleh ngoceh di sana kan gitu, itu punya bupati kan gitu. Nah inilah salah satunya. Nah itu jadi pengesahan, makanya ada ngentek dinggi. Nah seperti itu. Dan ini adalah sangat utama menurut ide. Nah itu kemudian kesimpulannya sekarang, ayo bagaimana bagaimana para tokoh dan penglingsir berjuang untuk mendapatkan kan begitu lokasi ini, mereka berjuang mungkin ya bahkan bertahun-tahun ya, bertahun-tahun perjuangannya, kemudian sudah melakukan satu ritual penyucian tempat ini. Marilah kita jaga, mari kita jaga tempat ini yang sangat sakral ini, karena kita serada bakti kepada Ide Sang Yang Dewasa. Ya kalau kita tidak menjaga, pertanyaannya siapa lagi? Kan seperti itu. Ya, dengan cara mungkin kalau menurut Ide, karena Ide sedikit sekali ya kontribusi Ide terhadap pura ini, kan begitu. Ide dengan cara menjaga itu udah satu jadinya buat Ide. Gitu. Ya, jangan dibalik. Gitu. Mari kita berkontribusi dengan cara beriadnya, dengan cara menjaga pura ini. Enggih suksema Ide Nabe ini penjelasannya tentang keberadaan Pura Segara. Baiklah pemirsa DGS TV dimanapun berada, itulah perbincangan kami dengan Ide Pandita Empu Nabe Nata Jelantik tentang Pura Segara. Nah banyak di masyarakat yang memang belum memahami tentang fungsi dan takwa dari Pura Segara ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Suksema atas perhatiannya, Mugi Sami Rahayu. Kita akhiri dengan para misan. Om Santi Santi Santi. Om.